soal hukuman ini, pembeda hukuman antara pelaku dewasa dan pelaku anak yang sebenarnya juga termasuk dia pelaku dan korban. Bagaimana Anda melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh hukum kita? Ya, hukum memberikan leniensi ya, atau perlunakan kepada anak yang melakukan kejahatan yang walaupun kualitasnya sama dengan kualitas dewasa, setengah. Ya. Jadi dia apa? Hukumannya separuh dari hukuman orang dewasa, begitu? Ya. Jadi misalnya tadi kalau kita bicara pembunuhan ya Pak Adrianus, misalnya tadi perencanaan pembunuhan, kasus yang barusan ya, kan itu berarti direncanakan banget. Itu berarti kan 20 tahun tuh kalau hukum kita. Nah karena anak nggak bisa dihukum mati, nggak bisa dihukum umur hidup, maka digunakanlah maksimal yang 20, tapi karena ini anak langsung setengah. 10. Jadi tuntutan maksimal 10. Itu ada remisi kelakuan baik gitu-gitu Ya, berlaku juga? Pasti bisa. Tetap sama terjadi. Seperti orang Koruptor dewasa. didapatkan ya. Yang menarik juga adalah perdebatan lembaga pemasyarakatan itu untuk meluruskan jalan orang-orang yang menyimpang, melanggar hukum, atau malah memperparah keadaan. Di Batam ada kasus, ada 2 anak yang ditangkap karena mencuri sepeda motor. Waktu diproses baru ketahuan anak ini dulu juga pernah ditangkap masuk penjara atau lembaga pemasyarakatan khusus anak selama 1 tahun 5 bulan, yang satu lagi 1 tahun. Jadi 2 pelaku ini usianya 16 tahun. Dan akhirnya hakim dalam proses pengadilan itu hakim memutus sama, dihukum lagi 1,5 tahun lagi dan 1 tahun lagi. Ada baiknya kita lihat dulu kasusnya ya. Ini dia tayangannya. Dua orang anak di bawah umur berinisial AJP dan MIN diringkus unit reskrim Polsek CI Beduk Batam. Kedua anak yang berumur 16 tahun ini melakukan pencurian motor di homestay Cafe Rexvin Village pada Senin 26 September 2022. Pemilik motor pun kaget saat kembali ke parkiran dan tidak menemukan motornya dan langsung membuat laporan kehilangan motor. Polisi berhasil mengamankan pelaku AJP bersama barang bukti. Selang beberapa hari, polisi pun meringkus MIN di tempat persembunyiannya yang berada di wilayah Pasar Panglong, Batu Besar. Setelah melakukan pendalaman kasus, terkuak bahwa kedua pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Jadi sebelum perkara ini mereka memang sudah ada perkara yang sama sebelumnya. Kalau mempelajari berkasnya, faktor ekonomi sih kalau saya lihat apa yang melatar belakang mereka. Satu, mereka ini sebenarnya bergaul dengan teman-teman dari komunitas yang sama yang sering melakukan hal-hal seperti tersebut, dan yang berikut mereka bagaimana bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, ya, secara instan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 tentang sistem peradilan pindahan anak dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, sekarang kita bicara bukan pada hukumannya dulu, tapi pada apakah lembaga pemasyarakatan ini tidak mampu untuk membuat anak-anak menyadari kesalahannya, atau ada faktor lain yang membuat anak-anak ini tidak bisa kembali menjadi masyarakat yang tidak melanggar hukum atau masyarakat normal tanda kutip ya. Nah, itu bagaimana pandangan dari Bu Retno? Iya, memang tidak bisa juga ya ujuk-ujuk kita bilang apakah ini kegagalan LPKS-nya. Tapi bisa saja itu menjadi evaluasi, bisa ya. Kok ini dia di mana? Tadi di Batam. Nah, itu bagaimana kemudian ada evaluasi di lembaga itu. Tapi mungkin juga bukan faktor satu-satunya. Bisa jadi adalah kita nyebutnya sebenarnya ada yang disebut dengan reintegrasi. Jadi bagi anak-anak, jadi selain rehabilitasi, sebenarnya anak-anak itu dalam peraturan perundangan kita di SPPA itu ada namanya reintegrasi. Reintegrasi adalah ketika dia sudah menjalani pembinaan tadi, maka kemudian dia akan kembali ke masyarakat. Nah, saat kembali itu ada proses yang dimana masyarakat sekitar itu harus menerima.
Dan itu harus mendukung dia agar tidak mengulangi perbuatan. Jadi dia diterima atau dia udah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman tadi. Nah, problemnya masyarakat mungkin memberi stigma, ya. Lalu dia sendiri juga sekolah belum diterima di mana-mana. Bisa jadi ya. Jadi sekolah nggak ada yang mau nerima dia. Akhirnya dia jadi nganggur gitu kan. Nggak punya kegiatan gitu, lantang-lantung. Kedua, ya mungkin keluarga juga tidak mampu, nggak bisa ngasih, sebenarnya dia punya kebutuhan-kebutuhan. Akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu tadi mengambil kembali. Atau bisa jadi dia berpikir, ternyata lebih nggak enak nih tinggal di luar gitu ya. Ternyata waktu berada di LPKS jauh lebih tadi kehangatan ada, diterima dan lain-lain. Itu juga bisa jadi kan. Jadi memang untuk kasus ini harus kita tanya dulu memang ya, digali dulu dari anak itu, dan yang pasti kan tidak di semua di LPKS itu melakukan kemudian pengulangan ya atau menjadi residivis, tapi ada kasus-kasus begini saya rasa ada di beberapa tempat juga, dan itu harusnya peranan tadi ya, ketahanan keluarganya, peranan keluarganya. Yang kedua, bagaimana keluarga berhubungan dengan masyarakat sekitar dan keluarga agar bisa menerima kembali anak ini. Bung Adrianus, apa pendapat Anda soal residivis tadi ini? Ya, jadi kalau lapas dewasa ya Mas Andi ya, memang negara hanya mampu menyekap saja, ya, menyekap yang bersangkutan, tapi tidak mampu memberikan pembinaan yang berarti, karena selain anggaran terbatas, juga jumlah narapidana terlalu banyak, melebihi kapasitas. Juga. Nah, tetapi tidak demikian pada konteks LPKS dan LPKA, ya, di mana memang diharapkan ada satu proses tadi reintegrasi yang ideal. Nah, salah satunya diwujudkan dalam bentuk dua hal. Pertama adalah adanya kelas, ya, adanya pendidikan bagi mereka. Di mana yang namanya kelas kan berinteraksi tuh, ya, berbagai jenis anak yang masuk ke sana berinteraksi, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya gitu. Yang kedua adalah bahwa mereka memang diharapkan sebanyak mungkin berada di luar selnya. Jadi kalaupun ada sel itu hanya pada malam hari, itu pun tidak dikunci gitu ya. Tapi mereka sebanyak mungkin diharapkan mingle, di dalam berinteraksi. Nah, masalahnya adalah bahwa ada kemungkinan di antara pada saat-saat itu lalu kemudian terjadi proses belajar kejahatan. Jadi bukannya belajar aljabar, malah belajar yang lain begitu ya. Itu satu. Yang kedua, begitu mereka keluar dari LPKA misalnya, maka sekali lagi harusnya negara siap untuk menampung mereka melalui lembaga BAPAS sebagai lembaga probasi, post penal. Masalahnya adalah begini, lembaga probasi kita ini, lembaga BAPAS kita ini memang punya kemampuan amat terbatas. Alhasil kemudian lalu anak-anak ini kemudian lalu kembali ke masyarakatnya, kembali ke lingkungannya, dan tadi dia kembali ke orang yang salah. Saya ingin mendapatkan pandangan aja. Ya. Karena ada juga orang yang berpendapat bahwa masyarakat ya yang tidak berperan untuk mengkoreksi atau mengoreksi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan anak-anak, itu membuat anak-anak kemudian tidak tahu batasan-batasan. Zaman dulu orang tua kita atau tetangga kita kalau kita ngomong jorok dikit ikut marahin kita. Tapi sekarang kalau tetangga kita marahin kita, orang tua kita marahin tetangga. Kenapa ini anakku kalian urus-urus ikut-ikut campur. Jadi akhirnya orang apatis ya, mendiamkan. Saya kaget-kaget anak-anak kecil ya, umur 11 tahun, mungkin 10 tahun naik motor, goncengan bertiga. Pertama saya bingung, ini orang tuanya kok izinkan dia. Ya. Dan kemudian polisi, minta maaf lagi, juga membiarkan. Mungkin dia kesel juga, capek ngurusin anak kecil ini. Kalau kita lihat di video, anak kecil udah berani ngelawan polisi. Apa-apa, iya gini-gini. Sehingga pembiaran-pembiaran seperti itu membuat anak-anak merasa sebenarnya nggak apa-apa gitu loh ya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan Anda melihat hal-hal yang sebenarnya bisa dikoreksi oleh masyarakat tapi dibiarkan. Bagaimana Anda melihatnya, Bung Adrianus? Jangan lupa bahwa bukan hanya kita yang berubah sebagai masyarakat, tapi juga anak muda. Ada peningkatan sosial ekonomi yang kita rata-rata alami di masa ini, dan kemudian mereka juga lalu mengalaminya. Bayangkan kalau Anda punya uang, apa yang kemudian pertama kali Anda berikan adalah membayar DP motor, gitu kan? Nah, kenapa? Untuk nyenengi, gitu ya. Dulu saya hanya jalan kaki dan sepeda, masa anak juga mengalami situasi seperti itu. Nah, masalahnya adalah bahwa itu kemudian lalu masuk pada satu situasi yang baru. Anak kemudian keluar pada malam hari, lalu melakukan dua hal. Pertama, mencari musuh, ya, dan itu amat dibantu oleh grup-grup WA yang dengan mudah bisa dibentuk. Dan yang kedua adalah
terekspos dengan alkohol dan narkotika. Jadi kalau kita bicara mengenai Mas Andi, para anak-anak yang terlibat begal, itu kan semua dimulai dari ketika mereka mendapatkan motor dari orang tuanya, lalu kemudian mereka mulai kongko-kongko di pinggir jalan, lalu mulai misalnya membuat jaket, membuat kaos, membuat bendera yang dipajang di motor mereka. Tapi lalu kemudian setelah 2 jam, 3 jam kan capek, bosan juga ya. Maka mereka lalu mulai muter-muter, ngebut-ngebut liar, dan mulai mencari lawan. Naik kelas dia. Nah begitu sudah mencari lawan, maka karena ternyata lawannya lebih jago, maka mereka melengkapi diri dengan tadi ya, dengan celurit yang panjangnya melebihi dari tubuh mereka. Ya. Memang ke depan ada kejar-kejaran di antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perilaku anak-anak, terutama dalam konteks kenakalannya. Begitu. Kalau dalam pandangan Bu Retno? Saya rasa memang harusnya ada kontrol seperti itu ya. Tapi ya memang di atas segalanya itu memang role model ya. Role model itu. Jadi sebenarnya kan anak ini dibesarkan kan sesuai zamannya harusnya ya. Nah eranya itu memang sudah berubah. Tapi mungkin pendekatan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita ternyata nggak berubah gitu. Jadi ini yang kemudian ada gap yang tidak mempertemukan antara orang tua dengan cara pandang anak. Akibatnya orang tua ini bukan teman bagi anak, nggak enjoy sama orang tua gitu, nggak asik gitu. Nah lalu mereka punya keasikan pada circle-nya mereka, dan anak seusia ini dia itu lebih nurutin teman loh sebenarnya secara psikologi. Emang ada masanya begitu dibanding ngedengerin kita. Lalu kita nganggep dia udah nggak mau dengerin kita, ngelawan kita. Bukan kita kemudian mewujudkan diri menjadi teman, mencoba memahami dia. Tapi memang diantara kita mungkin dengan kesibukan kita gitu ya dan lain-lain, kita nggak deket sama anak gitu. Jadi menurut saya yang harus dibanyakin kan ini, bagaimana orang tua membangun konsep diri anak yang positif. Jadi dia itu harus diajarin, kita harus bantu temuin apa potensi diri dia. Nah ini yang menurut saya tidak ditemukan. Jadi ketika masyarakat kita gimana ya? Ya kalau misalnya bicara kekerasan ya, masyarakat harusnya nggak diemin. Bahkan dalam Undang-Undang KDRT kan sebenarnya dan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, mendiamkan itu termasuk kekerasan. Jadi kalau membiarkan anak mendapat kekerasan aja kita nggak boleh dalam undang-undang itu. Problemnya tidak pernah ada orang tua yang dihukum gitu kan. Nah jadi kalau misalnya anak-anak tadi usia di bawah 12 gitu tidak bisa, ya harusnya kan problemnya dari orang tuanya nih. Lalu untuk mendorong bahwa terjadi perubahan, ya kan orang tuanya nih yang harus punya tanggung jawab. Itulah istilah mengembalikan ke orang tua itu sebenarnya hakim banyak keputusan gitu Bang Andi. Ini harusnya adalah dilihat sebagai bentuk, ya orang tua harus tanggung jawab. Cuma tadi problemnya, ketika itu tidak ada perubahan, nggak ada pengawasan juga, ya artinya anak ini akan ngulangin lagi kan. Ini anak ya, anak itu memang dia pelaku, tetapi dia adalah juga korban. Artinya korban pada proses pengasuhan di mana dia dibesarkan. Jadi itu juga hal yang tidak kalah penting harus kita pikirkan bahwa anak-anak ini adalah kontribusi orang dewasa juga di sekitar mereka.